Ilmu gue bang ya. Tuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Deti. Kami dari kelompok 3. Sini kami akan membawakan materi tentang perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf. Saya di sini bersama rekan-rekan saya ada Tiara, Elsia, Felis, Ica, dan Talia. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih yang mau saya bawa di sini. Yang pertama ada pengertian, tujuan audit, prosedur analitis, prosedur audit, lalu ada indeks J, indeks JJ, indeks M3, indeks N1, NN1 dan NN2. Nah, sebelum masuk ke indeks, saya akan bahas sedikit tentang pengertian aset. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, dalam aset tetap ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan aset tetap lainnya yang memenuhi kriteria, yaitu aset tetap yang diharapkan memiliki umur lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk dijual kembali. Lalu di sini ada tujuan audit terkait dengan penambahan aset tetap. Yang pertama tujuan auditnya yaitu pembelian aset tetap sungguh-sungguh ada atau asersi keberadaan. Tujuan audit ini untuk memastikan pembelian aset tetap benar-benar ada barangnya. Yang kedua, pembelian aset tetap telah dicatat semuanya atau asersi kelengkapan. Tujuan audit ini memastikan beban reparasi dan pemeliharaan telah diakui. Yang ketiga ada pembelian tahun ini telah dicatat dengan akurat atau asersi ketelitian. Tujuan audit ini untuk memastikan pembelian aktiva tetap telah dicatat secara akurat. Lalu ada pembelian tahun ini telah diklasifikasikan dengan tepat atau asersi klasifikasi. Tujuan audit ini memastikan pembelian aset tetap telah diklasifikasi dengan benar. Dan yang terakhir ada klien memiliki hak atas peralatan atau asersi hak. Nah, tujuan audit ini untuk memastikan aset tetap yang dibeli benar-benar sudah menjadi hak klien. Lalu ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini yang pertama ada menghitung beban depresiasi dibagi harga perolehan peralatan lalu dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, prosedur analisis ini berfungsi untuk menghindari kemungkinan dapat terjadi kesalahan penyajian beban depresiasi dan akumulasi depresiasi peralatan. Lalu yang kedua ada prosedur analitis menghitung akumulasi depresiasi dibagi harga perolehan peralatan lalu dibandingkan dengan tahun lalu. Prosedur ini juga menghindari kesalahan dari kemungkinan dapat terjadi kesalahan penyajian akumulasi depresiasi peralatan. Dan yang terakhir ada prosedur analitis membandingkan beban pemeliharaan peralatan tahun sekarang dengan tahun lalu. Prosedur ini untuk menghindari potensi kesalahan kemungkinan dapat terjadi kesalahan pengakuan beban pemeliharaan sebagai beban pemeliharaan atau dikapitalisasi sebagai aset. Selanjutnya prosedur audit yang akan dijelaskan oleh Felis. Jadi di sini ada prosedur audit di bab aset tetap ini ada 2 prosedur audit. Yang pertama itu ada prosedur audit untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Ada 14 prosedur audit. Jadi apa sih prosedur audit itu? Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan atau mengevaluasi bahan bukti yang cukup untuk mengevaluasi bahan bukti audit yang mencukupi dan untuk agar kompeten. Di sini ada prosedur audit yang pertama untuk aset tetap. Siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap, itu bisa dilihat di indeks J. Terus kalau udah nanti di paraf oleh kelompok 3. Terus prosedur yang kedua itu minta daftar aset tetap. Di zoom aja. Ya. Prosedur yang kedua itu minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan beserta nilai bukunya dicocokkan dengan saldo akan kontrolnya. Ini bisa dilihat dari buku 1 halaman 160 sampai 162 buktinya. Terus prosedur yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan
penyusutan apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Itu bisa dilihat di buku 1 halaman 23. Jadi aset tetap PT Sugus itu dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dengan akumulasi penyusutan sehingga didapatkan nilai bukunya. Terus PT Sugus juga penyusutannya itu dihitung menggunakan metode garis lurus. Terus untuk prosedur yang keempat, mutasi penambahan. Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya, misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian dan persetujuannya, sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli, terutama dari perusahaan afiliasi hubungan istimewa, faktur pembelian, surat kontrak serta bukti pembayarannya, dan bila dibangun sendiri ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Bila surat bukti dipegang oleh kreditur sebagai jaminan, lakukanlah konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditor. Terus ada mutasi pengurangan. Untuk pengurangan atau penjualan penghapusan, perhatikan apakah akumulasi penyusutannya telah didebit sebagaimana seharusnya serta cara perhitungannya dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Untuk prosedur nomor 4 ini bisa dilihat di ICQ halaman 156 buku 1 tentang penambahan dan pengurangan aset tetap. Terus prosedur yang kelima, apabila ada construction in progress, telah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya. Kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Prosedur nomor 5 ini bisa dilihat di buku 1 halaman 192 di bagian bangunan dan prasarana. Prosedur nomor 6, apakah ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing? Bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telah apakah pencatatan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30? Bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Prosedur nomor 6 ini bisa dilihat di buku 1 halaman 162 dan nanti untuk penyelesaian dan koreksinya itu ada di indeks G. Terus prosedur nomor 7, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prosedur nomor 7 ini di strip karena tidak ada bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya prosedur nomor 8. Bila perusahaan melakukan evaluasi terhadap nilai aset tetap, pertama minta daftar penilaiannya, lalu teliti dasar penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu PSAK nomor 16. Terus mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif. Selanjutnya pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan, akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang. Selanjutnya minta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujui nilai tersebut. Terakhir, cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Prosedur nomor 8 juga distrip karena tidak ada bukti pendukung yang cukup. Prosedur ke-9, lakukan reasonable test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini bisa dilihat di indeks JJ untuk buktinya. Terus prosedur yang ke-10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan,
Beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Prosedur nomor 10 di strip juga karena tidak ada bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya itu nomor 11, lakukan inventarisasi aset tetap terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Jadi observasi fisik ini tuh sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan ini tuh lagi dalam kondisi yang sibuk-sibuknya. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa nggak ada aset tetap perusahaan yang lagi nganggur, terus indeksnya itu di strip karena nggak ada bukti pendukungnya. Terus yang ke-12 itu pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang dievaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan, bunga yang dikapitalisasi, terus aset tetap dalam sewa dan aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian. Ini tuh ada di indeks J, M3M1 sama ada di buku halaman 162. Terus yang ke-13 itu adalah tujuan perpajakan, minta daftar perhitungan penyusunan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Lalu cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu dan jika perlu dalam perhitungan tahun lalu. Lalu periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal itu telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut, yaitu ada di halaman 162. Yang 14 adalah catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau representation letter atau surat manajemen atau management letter, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner, yaitu di strip karena nggak ada bukti pendukungnya juga. Selanjutnya ada prosedur audit lagi. Ini ada 6. Yang pertama itu minta semua daftar utang usaha atau leasing. Jadi itu ada di indeks J. Yang kedua itu lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca laporan posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga-bunga yang terutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Itu ada di buku halaman 119. Yang ketiga itu minta salinan kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Lalu perhatikan apakah perjanjian tersebut itu menggunakan metode modal atau metode operasional. Itu ada di halaman 121 sampai halaman 123. Selanjutnya periksa bahwa penerimaan pinjaman itu telah dilakukan sebagaimana seharusnya. Dia ada di indeks M3 dan M1. Lalu yang kelima, coaching setiap pembayaran pokok, pinjaman dan bunga yang telah dilakukan, yaitu di strip karena nggak ada bukti pendukungnya. Dan yang terakhir itu hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca laporan posisi keuangan. Jadi strip juga karena nggak ada bukti pendukungnya. Selanjutnya, sebelum ke indeksnya, di sini ada temuan pemeriksaan, bisa dilihat di buku 1 halaman 162. Di sini ada catatan pemeriksaan dari indeks J. Yang pertama itu bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015, seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1,5 M. Sampai dengan akhir tahun 2018 perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Dan yang pertama itu jurnal koreksi untuk perusahaan yang belum melakukan pencatatan PPN yang dibangun sendiri. Yang pertama kita harus cari dulu DPP-nya, karena dia bangunnya itu dibangun sendiri, jadi DPP-nya 20% dikali sama 1,5 M, hasilnya 300 juta. Baru dikali dengan persentase PPN-nya 10%, hasilnya jadi 30 juta. Jurnalnya bangunan dan prasarana pada utang lain-lain sebesar 30 juta. Terus yang kedua ada kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutannya 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000.
sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan yang telah dicatat sebagai berikut. Nah, di sini ada jurnal koreksi tentang terjadi kurang catat perolehan aset tetap serta belum mencatat akumulasi penyusutan dan rugi pertukaran aset tetap. Di sini itu berkaitan dengan transaksi tukar tambah, berarti ada aset yang dilepas dan ada yang diperoleh. Nah, ini ada perhitungannya. Yang pertama kita hitung dulu pertukaran aset tetapnya. Tadi kan harga perolehan yang lama 80 juta, dikurang akumulasi penyusutannya 16 juta, jadinya book value-nya 64 juta. Terus dihargai dengan nilai pasar 59.371.000. Berarti karena nilai bukunya itu lebih besar dari harga pasar, berarti dia mengalami rugi pertukaran aset tetap sebesar 4.629.000. Nah, terus karena tadi dia ini kurang catat, harusnya kan 300 juta si PT Subus nyatatnya, tapi dia cuma 240 juta. Berarti kita bikin perhitungannya, harga perolehannya 300 juta dikurang dengan yang dicatat PT Subus tadi 260 juta. Berarti hasil yang kurang catat itu 59.371.000. Setelah dihitung, kita bisa masukin ke jurnalnya. Jurnalnya itu kendaraan bermotor, terpaut yang baru, akumulasi penyusutan, rugi pertukaran aset tetap pada kendaraan bermotor truk Nissan yang lama. Kendaraan bermotor baru 59.371.000, akumulasi penyusutannya 16 juta, ruginya 4.629.000, dan kendaraan bermotornya 80 juta. Selanjutnya masih di kendaraan bermotor. Pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada perhitungan dari si PT Subus, dan PT Subus ini udah mencatat sebesar ini. Nah, jadi di sini kita mencatat jurnal koreksi atas salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Karena menurut PSAK, kalau harga perolehan kendaraan itu nggak boleh include bunganya. Jadi harus pokok pinjaman sama uang mukanya aja. Karena kan si PT Subus ini udah include bunga 123 juta. Berarti kita harus bikin jurnal koreksinya. Nah, jurnal koreksinya itu aset tetap sewa kendaraan bermotor didebit, terus didebit lagi utang sewa pembiayaan jangka panjang pada kendaraan bermotor. Aset tetap sewa kendaraan bermotornya itu 132 juta, utang sewa pembiayaan jangka panjangnya 27.981.000 dari bunganya, dan dikredit kendaraan bermotornya itu 160 juta. Oke, selanjutnya itu kita ke pemeriksaan yang ke nomor 4. Jadi soalnya di sini. Oke, untuk peralatan kantor, jadi pada tanggal 12 Januari 2018 pembelian impor 10 unit komputer, Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Lalu dicatat oleh perusahaan sebagai berikut, yaitu dengan peralatan kantor di debit 96.600.000, terus KPN masukan di debit di debit selanjutnya 660, lalu pajak dibayar di muka pasal 22 2.415, lalu beban lainnya 9.860, dan bank maupun itu dikredit 118.555. Nah, di sini kan ada tertera PPNBM PPNBM barang mewah itu 4.830 sama beban lainnya sebesar 5.060.000. Nah, seharusnya dua akun tersebut itu tidak bisa dikreditkan karena tidak termasuk dalam harga perolehan. Jadi dia seharusnya itu masuk ke akun peralatan kantor. Jadi dibikin catatan pemeriksaan itu dengan jurnal peralatan kantor pada beban lainnya dari dua akun tersebut, nominalnya dijumlahkan jadi sebesar 9.890.000.
Selanjutnya itu catatan yang kelima itu ada pada tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer Barnes dan dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut: Bank Loko 3.500.000, peralatan kantor 1 juta, dan laba atas penjualan aset tetap itu 2.500.000. Nah, di sini itu kita buat kesalahan pencatatnya itu jurnalnya akumulasi penyusutan peralatan kantor 1.600.000 itu didapat dari ini akumulasi penyusutan pertamanya kan dicatatlah harga jualnya 3.500.000, lalu harga perolehan 3 juta, lalu akumulasi penyusutan itu 400 itu didapat dari harga perolehan dibagi 5 itu umur ekonomis, bisa dilihat dari 160 halaman 160 buku 1 itu, lalu dikali 8/12. Kenapa 8/12? Karena di sini 11 Mei jadi sisanya tinggal 8 bulan, jadi 8/12. Lalu untuk 2017 nya sama kayak gitu juga, harga perolehan dibagi umur ekonomis, tapi di sini bedanya dikalinya 12/12 karena ini masuknya masih 1 tahun dua-duanya, jadinya 600. Lalu dijumlahkan 1.600.000 dimasukkan ke akun akumulasi pusat peralatan kantor. Kemudian untuk nilai bukunya atau book value itu 1.400.000 didapat dari harga perolehan dikurang dari jumlah akumulasi penyusutan semenang 1.400.000. Kemudian laba rugi penjualannya itu dikurang dari harga jual dikurang 1.400.000 itu sebesar 2.100.000, dan ternyata ditemukan perbedaan. Mereka itu kan mencatat itu 2.500.000 ya, tapi sebenarnya seharusnya 2.100.000. Oleh karena itu dicatat laba atas penjualan aset tetap 400 karena dia itu kelebihan, jadi dicatat di debit laba atas penjualan itu 400. Lalu peralatan kantornya itu 2 juta kan, karena di sini itu mereka masih mencatatnya labanya itu 1 juta, masih kurang 2 juta, harusnya 3 juta. Oke, selanjutnya. Lalu untuk mengisi indeks D-nya itu untuk parenya itu diambil dari yang catatan pemeriksaan yang tadi sebelumnya, kayak contohnya ya bangunan dan apa nih? Dan prasarana itu sebesar sekian dari jurnal pencatatan yang nomor 1. Begitu juga sama yang ke bawah ini didapat dari catatan pemeriksaan yang sebelumnya tadi. Terus kalau buat akumulasi penyusutan ini nanti bakal buat pencatatannya itu angka-angkanya bakal dijelaskan di slide berikutnya, lalu nilai bukunya akan dijelaskan oleh Mas. Jadi kalau dari para nilai buku ini kita tinggal kurangin aja sih, misalkan bangunan dan prasarana ini berarti hasilnya dari 30 juta dikurang sama yang 66 juta, jadi hasilnya segini. Jadi hasil akumulasi pengurangannya aja. Selanjutnya di sini ada kita mau kertas kerja tetap dengan indeks JJ itu. Jadi kalau dilihat dari buku 2 yang udah keisi itu harga perolehan tahun 2017, akumulasi penyusutan tahun 2017 dan nilai buku tahun 2017. Nah, di sini itu keterangannya ada di zoom deh sampai. Ya, nah, di sini itu keterangannya ada tanah, bangunan prasarana, mesin dan peralatan kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan aset tetap sewa kendaraan bermotor. Jadi cara untuk mengisi pertambahan dan pengurangannya itu dilihat dari buku besar halaman 160 sampai 162 dan juga ditambahkan dari jurnal penyesuaian hasil catatan pemeriksaan sebelumnya. Di sini tuh ada tanah, jadi tidak ada pertambahan dan pengurangan di dalam buku 1. Jadi total harga perolehan tahun 2018 itu sama 2 juta. Selanjutnya ada bangunan dan prasarana, pertambahannya 1.630.000 didapat dari buku besar halaman 160 dan juga pertambahan dari jurnal penyesuaian sebelumnya hasil pencatatan pemeriksaan sebesar 30 juta. Lalu selanjutnya ada mesin dan peralatan ini karena tidak ada di buku besar, jadi kita melihat dari neraca saldo dan membandingkan tahun 2017 dengan 2018, yaitu terjadinya di tahun 2017 sebesar 420 dan di tahun 2018 sebesar 820, jadi terjadi pertambahan senilai 400. Lalu kendaraan bermotor, peralatan kantor dan aset tetap
itu sama saja melihat dari buku besar di buku 1 dan juga penjumlahan dari hasil jurnal catatan perusahaan sebelumnya. Nah, harga perolehan tahun 2018 ini didapatkan dari hasil penjumlahan 2017 ditambah pertambahan dan dikurang pengurangan. Contohnya bangunan dan prasarana jadi 1.350.000 ditambah 1.630.000 dikurang 0 hasilnya 2.980.000. Geser. Akumulasi. Nah, selanjutnya untuk menghitung pertambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan, kita harus membuat perhitungan terkait aset lama dan aset baru yang akan dijelaskan oleh Tabi. Jadi selanjutnya itu kita akan menghitung penambahan dari akumulasi penyusutan. Nah, buat menghitung akumulasi penyusutan ini kita langkah lebih baiknya itu kita catat di bagian bawah sini. Nah, di sini tuh ada aset lama. Aset lama itu didapatnya dari harga perolehan tahun 2017 yang atas ini. Terus cara ngitungnya itu adalah harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Di sini contohnya adalah bangunan dan prasarana. Jadi 1M 350 juta ini dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 20 tahun dan akan menghasilkan sebesar 67.500. Selanjutnya mesin dan peralatan juga sama, yaitu umur ekonomisnya 10 tahun, jadi tinggal dibagi sama 10 tahun. Kayak 420 juta ini dibagi 10 tahun. Terus kendaraan bermotor itu 5 tahun, peralatan kantor juga 5 tahun. Jadi tinggal dibagi 5 aja. Terus selanjutnya itu ada aset baru. Aset baru ini didapatnya dari penambahan yang ada di harga perolehan yang ini. Contohnya itu ada bangunan dan prasarana. Cara ngitungnya itu 1M 630 juta dibagi sama umur ekonomisnya yaitu 20 dikali 2/12. Kenapa dikali sama 2? Karena dia itu klasifikasinya itu pada tanggal 3 bulan November. Jadi dihitungnya cuma 2 bulan aja. Terus selanjutnya itu ada mesin dan peralatan, yaitu dari dihitungnya 1 tahun karena nggak ada dokumen mendukungnya. Jadi tinggal dibagi sama 10 tahun aja. Terus selanjutnya ada kendaraan bermotor, caranya sama kayak bangunan dan prasarana. Terus selanjutnya ada peralatan kantor, dia itu beda cara ngitungnya, ada 2 perhitungan. Angka-angkanya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 163. Perhitungan pertama itu 96.600 ditambah 9.890 dibagi 5. Terus perhitungan keduanya itu adalah 9.890.000 dibagi 5 dikali 6/12. Nah, perhitungan 1 sama perhitungan 2 ini ditotal dan akan menghasilkan sebesar 22.287.000. Nah, selanjutnya ada aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 22 juta. Itu didapatnya sama caranya kayak yang bangunan dan prasarana. Nah, jumlah ini tuh adalah nilai total dari aset lama ditambah aset baru. Terus pencatatan ini tuh adalah angka-angka yang ada di buku besar halaman 160 sampai 163. Selanjutnya ada selisih. Selisih ini tuh buat melihat apakah ada salah pencatatan kayak lebih, kurang, atau bahkan ada yang belum dicatat. Nah, di sini kelihatan kalau dari PT Subus ini tuh ada kesalahan pencatatan, makanya dibuat usulan jurnalnya. Ini ada jurnalnya. Yang pertama itu terjadi kesalahan perhitungan penyusunan aset tetap karena adanya selisih lebih. Karena ada selisih lebih, jadi jurnalnya itu adalah akumulasi penyusutan di debit dan kreditnya itu adalah beban penyusutan. Kalau misalkan ada selisih kurang, jadinya beban penyusutannya itu ada di debit dan akumulasi penyusutannya itu ada di kredit. Yang kedua itu perusahaan belum melakukan pencatatan atas aset tetap yang baru. Jadi jurnalnya beban penyusutan aset tetap kendaraan bermotor di debit dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor. Nah, angka-angka ini di sini bisa dilihat dari slide yang sebelumnya ada di selisih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi udah dijelasin sama Talia, akumulasi penyusutan pertambahan itu didapatkan dari
total aset lama ditambah aset baru. Lalu pengurangannya itu bisa dilihat dari jurnal penyesuaian catatan hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi untuk akumulasi penyusutan tahun 2018 itu perhitungannya sama, 2017 ditambah pertambahan dan dikurang pengurangan. Contohnya itu 135 ditambah 81 sekian dikurang 0 dan hasilnya 216. Geser. Untuk nilai buku, jadi untuk tahun 2017 dan 2018 itu perhitungannya harga perolehan tahun 2017 dikurang akumulasi penyusutan tahun 2017 senilai 2 juta dan harga perolehan tahun 2018 dikurang akumulasi penyusutan tahun 2018 senilai 2 juta. Jadi total nilai buku untuk tahun 2018 itu senilai 6.080.093.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felis. Di sini ada indeks M3. Indeks M3 itu tentang utang sewa jangka pendek. Jadi di sini kenapa kosong? Karena di buku itu nggak ada informasi tentang utang sewa jangka pendek, adanya utang sewa jangka panjang. Nanti akan dijelaskan di indeks M1. Nah, ini indeks M1 untuk utang sewa jangka panjang. Di buku itu kan udah diketahui amar per kliennya dari PT Ciptaning dan PT Maju. Buat PT Ciptaning itu per kliennya 20.480.000. Nah, itu informasinya bisa dilihat dari buku 1 halaman 162 tentang kendaraan bermotor. Itu dapat dari 8 bulan dikali angsuran pokoknya yaitu 2.560. Nah, untuk PT Ciptaning ini hasil per klien dan per auditnya itu udah sama, jadi parenya nggak usah diisi. Terus yang kedua ada PT Maju, itu per kliennya 82.654.000. Sedangkan di catatan pemeriksaannya itu ditemukan kesalahan catat pada utang sewa jangka panjang kepada PT Maju yang seharusnya sebesar 16 bulan dikali 4 juta sama dengan 64 juta. Jadi dia tuh kurang catatnya. Kelebihan catatnya itu bisa dilihat dari informasinya di buku 1 halaman 164 di bagian utang sewa pembayaran. Jadi karena dia kelebihan harus dikurang di debit, jadi 82.654 dikurang 64 juta, jadi di debitnya itu 18.654.000. Terus kalau udah di footing dan cross footing, yang ini dikebawahin hasilnya 103.134.000. Terus ini dipindahin ke sini 20 juta, ini dikurang ini sama dengan ini, terus ini tambah ini hasilnya 84.480.000. Seperti yang disebut tadi pada prosedur audit, setelah melakukan perhitungan dan melakukan catatan pemeriksaan, perusahaan itu harus memberikan surat konfirmasi terhadap klien, yaitu PT Subus memberikan surat konfirmasi kepada PT Ciptaning yang isinya sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, maka kami memohon bantuan saudara untuk memberikan kebenaran informasi mengenai leasing PT Subus pada perusahaan saudara. Apabila informasi mengenai leasing tersebut adalah benar, maka berilah tanda silang pada kotak setuju. Apabila tidak benar, berilah tanda silang pada kotak tidak setuju. Dengan menjelaskan perbedaan tersebut selengkapnya, bila perlu pada lembar kertas terpisah, kemudian tanda tangani dan kembalikanlah formulir tersebut langsung kepada akuntan kami dengan menggunakan amplop terlampir. Nah, ini tuh surat konfirmasinya. Untuk hasil suratnya begitu. Nah, seperti ini hasil surat konfirmasinya dari PT Ciptaning kepada PT Subus. Jadi PT Ciptaning ini setuju. Yang isinya saldo leasing pada PT Subus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 24 juta, yaitu 20.480.000 dari angsuran dan 3.520.000 dari bunga. Ini tuh bagian dari indeks NN1 ada di buku 2 halaman 121. Yes, Son.
Selanjutnya buku 2 halaman 122 itu ada indeks NN2. Itu dari perusahaan surat konfirmasi dari PT Subus kepada PT Maju yang isinya isinya yaitu sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, maka kami mohon bantuan saudara untuk memeriksa kebenaran informasi mengenai listing PT Subus pada perusahaan saudara apabila informasi mengenai listing tersebut adalah benar. Ini sama ya surat konfirmasinya, pokoknya dia ngasih surat konfirmasi setuju atau tidaknya. Lalu dibalas oleh PT Maju. Nah, PT Maju ini juga setuju atas suratnya, yaitu saldo listing pada PT Subus tanggal 31 Desember 2018 sebesar 80.554.000. Itu dari 64 juta dari angsuran dan 18.654.000 dari bunga. Dan setiap surat ini harus ditandatangani oleh manajer akuntannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi tentang perolehan dan pembayaran sebentar. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Devi. Lanjut aja. Kalau nggak ada yang mau tanya, ditutup maksudnya. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan modul 8 tentang pendapatan dan beban. Dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri Sabrina, Ada saya Clarissa Putri, saya Kusuma, saya Najwa Putri, Saya akan dulu. Saya Nicholas Sahala. Oke. saya Next. Jadi di sini pertama ada definisi dari pendapatan dan beban. Menurut Pesama 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya menurut IA di dalam bukunya standar akuntansi keuangan, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Oke, selanjutnya di sini ada keharusan auditor. Apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan laba bersih tanpa salah satu yang material. Jadi ada dua konsep penting dalam mempertimbangkan tujuan dari keharusan auditor ini. Yang pertama ada kesesuaian hasil yang benar, dan yang kedua ada penetapan prinsip akuntansi yang konsisten. Nah, kedua konsep tersebut itu harus diterapkan dalam pencatatan masing-masing transaksi dan penggabungan akun buku besar dan penyajian laporan. Next. Oke, di sini ada pendekatan audit atas akun pendapatan dan beban terbagi menjadi 3, yaitu ada pengujian analitis, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, dan terakhir ada pengujian perincian saldo. Nah, di sini ada pengujian analitis. Nah, pengujian analitis itu seharusnya dianggap sebagai beban dan pengujian atas kewajaran penyajian baik pada neraca maupun
maupun laporan laba rugi. Di sini ada prosedur analisisnya. Yang pertama membandingkan beban individual dengan beban tahun sebelumnya. Nah, salah saja yang mungkin terjadi dalam prosedur analisis yang pertama yaitu lebih saji atau kurang saji pada saldo akun beban. Yang kedua, prosedur analisis kedua membandingkan aset individual dan saldo utang dengan tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi yaitu lebih saji atau kurang saji akun raca yang akan mempengaruhi atau akun laporan laba rugi, misalnya salah saji persediaan mempengaruhi harga pokok penjualan. Selanjutnya yang ketiga ada membandingkan beban individual anggaran. Salah saja yang mungkin terjadi yaitu salah saji akun beban dan raca terkait. Selanjutnya ada membandingkan presentasi laba kotor dengan tahun sebelumnya. Yang mungkin terjadi yaitu salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Ini ada membandingkan hasil perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Nah, salah saja yang mungkin terjadi di prosedur analisis ini yaitu salah saja harga pokok penjualan dan persediaan sama seperti sebelumnya. Terus membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi yaitu salah saja beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya membandingkan beban komisi dibagi dengan penjualan dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya itu beban komisi dan komisi akurat. Terakhir ada membandingkan beban manufaktur individual dibagi biaya total manufaktur dengan rasio tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi yaitu salah saji beban manufaktur individual dan akun raca terkait. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa, Pak. Terima kasih Najwa. Selanjutnya itu ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama akan saya jelaskan itu ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian itu adalah suatu prosedur audit yang dirancang buat mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah, mendeteksi atau mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat transaksi. Program audit buat pengujian pengendalian ini ada dua, ada aktivitas pengendalian sama prosedur audit pengujian pengendalian. Yang pertama itu ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian di sini ada 8. Yang pertama menggunakan nomor urut yang tercantum pada formulir nomor penjualan yang akan digunakan. Yang kedua perlu adanya pertanggungjawaban atas formulir yang telah digunakan. Yang ketiga faktur penjualan itu harus dibubuhkan oleh tanda tangan dari pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat harus adanya kesamaan antara informasi yang ada di faktur penjualan sama yang ada di dokumen pendukungnya. Terus yang kelima, buat surat order pengiriman dan surat muat sebagai dokumen pendukung itu harus lengkap. Yang keenam, dokumen pendukung itu harus dikasih tanda tangan juga dari pihak yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, informasi yang ada di faktur penjualan kayak seperti harga jual, syarat penjualan, dan potongan harga itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di perusahaan tersebut. Terus yang terakhir itu penyataan atas informasi yang terkandung dalam faktur yang ada dalam faktur ke dalam buku batu piutang dan jurnal penjualan itu harus dilakukan dengan teliti dan benar. Selanjutnya itu ada prosedur audit. Itu ya buat langkah pertama sama langkah kedua itu sesuai sama asepsi keberadaan atau keterjadian. Buat langkah pertama itu harus adanya pengamatan atas pemisahan fungsi ada 3, ada persetujuan surat order pengiriman barang sama penagihan ke customer. Terus buat langkah kedua itu ada ambil beberapa transaksi penjualan untuk dijadikan sampel dan lakukan verifikasi atas tanggal penjualan, nama pelanggan. Terus lakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen yang menjadi pendukung atas transaksi penjualan seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang dan surat pengiriman yang terotorisasi. Selanjutnya buat langkah ketiga sama langkah keempat itu sesuai dengan hasil kelengkapan. Buat langkah ketiga itu lakukan pemeriksaan terkait dengan bukti bahwa formulir telah digunakan dan menjawabkan penggunaan formulir tersebut. Formulirnya itu seperti surat order pengiriman, laporan pengiriman barang dan faktur penjualan. Lalu lakukan pencocokan nomor urut yang ada di faktur dengan yang ada di jurnal penjualan. Buat langkah keempat itu ambil beberapa dari surat order pengiriman yang telah disetujui dan lakukan pengusutan terhadap dokumen yang berkaitan dengan catatan akuntansi seperti laporan pengiriman barang, faktur penjualan dan pencatatan terhadap jurnal penjualan. Selanjutnya itu adalah langkah kelima dan langkah keenam itu sesuai dengan asumsi penilaian atau alokasi. Langkah kelima itu untuk sampel yang ada di prosedur kedua tadi itu periksa bukti bahwa adanya persetujuan kredit semestinya untuk setiap transaksi penjualan kredit. Yang kedua pengecekan terhadap pencantuman harga barang dalam faktur penjualan. Yang ketiga pengecekan
mengecekkan keakuratan perhitungan dalam faktur penjualan. Yang langkah terakhir itu ada periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kekeliruan dalam posting jumlah atau akun. Nah, selanjutnya ini ada prosedur audit yang ada di buku 2 halaman 124. Ini ada 13 ya. 15 angka. Selanjutnya itu ada pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif atas transaksi itu meliputi pemeriksaan dokumen pendukung dari setiap satuan transaksi yang dibutuhkan pada sebuah akun tertentu. Misalnya itu melakukan pemeriksaan dokumen pendukung atau coaching untuk sisi akun usaha terhadap ayat jurnal penjualan serta faktur pendukung sumber. Selanjutnya itu ada prosedur audit. Prosedur audit pengujian substantif atas transaksi itu tujuan untuk memverifikasi keberadaan, kebenaran, kelengkapan, dan pembebanan biaya transaksi dalam laporan keuangan. Ada beberapa prosedur audit yang dapat dilakukan, melibatkan yang pertama itu pemeriksaan dokumen, yang kedua ada konfirmasi eksternal, yang ketiga itu ada analisis dan pemahaman, yang keempat pengujian substansi, yang kelima itu pengujian kalkulasi dan pembebanan biaya, yang keenam itu pemeriksaan pembayaran, terus yang ketujuh itu pemeriksaan pengendalian internal. Selanjutnya ada prosedur analisis, itu melibatkan analisis data keuangan dan perbandingan dengan informasi tahun keuangan untuk mendeteksi potensi kesalahan atau anomaly. Selanjutnya itu ada pengujian perincian saldo akun, analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba bersih tertentu, walaupun pengujian yang telah disinggung sebelumnya sudah dilakukan. Auditor juga seringkali menganalisis yang pertama itu ada akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah mereka telah salah mencantumkan transaksi seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua itu ada beban sewa dan lease guna menentukan kebutuhan untuk mengkapitalisasi lease. Dan ketiga itu ada beban hukum untuk menentukan apakah ada kewajiban pengizin yang potensial, perselisihan, tindakan ilegal, atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Oke, jadi kita lanjut ke praktikum ya. Yang pertama itu pertama kita buka buku 1 dulu. Teman-teman udah pada buka belum? Gak mau, 173. Gak mau. Bu nggak ada. Oke, itu di halaman 173. Kuis dulu dong, kuis dulu. Kalau bisa dapat apa? Jadi halaman 173 buku 1 itu diketahuin terkait PPH pasal 21. Jadi kita harus melakukan catatan pemeriksaan sekaligus penyesuaian. Ketahui PPH pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban yang lain sebesar 19.877, yang dimana itu dikatakan bahwa terjadi salah catat PPH 21 pada akun beban lain-lain, sehingga ada penambahan di beban gaji dan ada pengurangan di beban lain-lain. Terus berikutnya berdasarkan pemeriksaan BWK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Artinya terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Jurnalnya itu jamuan dan representasi di debit dan perjalanan dinas dan akomodasi di kredit sebesar 60 juta. Terus selanjutnya ada penyesuaian juga catatan pemeriksaan berikutnya itu ada pemeriksaan BKK nomor 02/11 tanggal 15 bulan 11 2018 pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Karena ini salah, makanya dilakukan pencatatan pemeriksaannya. Penyesuaiannya itu jamuan dan representasi di debit dan di kredit perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 dikurangi di perlengkapan kantor. Selanjutnya itu ada juga catatan pemeriksaan BBM nomor 2/9 tanggal 14 bulan 9 2018 penjualan kardus bekas sebesar 20 juta
Pencatatan dilakukan di debit bank Lopo 20 juta, di kredit representasi dan jamuan 20 juta. Ini merupakan salah catat sehingga ada penyesuaian, yaitu jamuan dan representasi di debit sedangkan pendapatan lain-lain itu di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya lagi itu ada penyesuaian lagi, diketahui pada BBK nomor 2/1 tanggal 5 bulan 1 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Gapawensen yang merupakan beban tahun 2018. Dicatatnya itu kesejahteraan karyawan di debit dan di kreditnya itu Bank Gopo sebesar masing-masing 10 juta. Diketahui kalau ini tuh maksudnya adalah belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya telah dicatat di tahun 2019. Di debitnya kesejahteraan karyawan dan di kreditnya beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Terus nanti kalau misalnya kita isi di modul, tampilannya kan seperti ini. Nanti kita tinggal pindahin misalnya beban gaji 19.877 kita pindahin ke indeks PL3. Di debitnya 9877, terus kita cek lagi terkait nih perjalanan dinas dan akomodasi, dia ada di kredit pindahin, lalu ada lagi jamuan dan representasi itu ada 2, debitnya ada ada 3 60 juta tambah 4,5 tambah 20 juta, totalnya jadi 84.500. Selanjutnya lagi ada perlengkapan kantor 4,5 di kredit kita pindahin. Terus ada ini kesejahteraan karyawan 100 juta kita pindahin debitnya. Terus kalau buat pengisian ini dikasih tanda itu karena sebenarnya ini diperoleh dari indeks M2 yang akan dijelaskan oleh Nicholas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Clarissa. Ini adalah temuan pemeriksaan dari perhitungan si kliennya. Jadi di sini diketahui ada nama karyawannya, terus masa kerja si karyawannya, status karyawannya, terus penghasilan bruto per tahun dari karyawannya sama THR pada tahun ini. Terus di sini ada diketahui penghasilan karyawan yang di bawah PTKP. Itu ada 100 orang. Nah, di sini total penghasilan brutonya itu adalah 329.632.400. Terus ada THR-nya juga 32.517.600. Terus di total keseluruhan karyawannya jadi 1.283.932.400. THR-nya 111.492.600. Terus di sini ada PPh pasal 21-nya sebesar 28.580.250. Terus di sini di PPh 21 yang sudah disetor dari bulan Januari ke November itu sebesar 19.877. Terus ada PPh pasal 21 yang belum disetornya itu pada bulan Desember 2018 itu sebesar 8.703.250. Oke, di sini kita merekap penyetoran si kliennya dari bulan Januari sampai ke November. Kita cek apakah tadi yang total, coba next ke sebelumnya, total ini udah benar apa belum. Nah, di sini tanggal setornya ini kita lihat dari buku 1 halaman 186. Di sini di sini ada tanggal setornya. Terus tanggal lapornya ini pada hari yang sama di sini ada bukti pendukungnya juga di halaman 196. Terus jumlahnya ini tertera di dokumennya. Jadi di dokumennya itu tertera 1.807.000 untuk semua bulan. Di total itu 19.877.000. Jadi PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877. Jadi pencatatan perusahaannya itu benar.
Nah, di sini adalah jadi auditor itu harus dihitung ulang nih si PPh 21-nya ini udah benar dihitung apa belum. Jadi di sini adalah kertas kerja PPh 21 yang dibuat oleh auditornya. Ini ada di buku 2 halaman 129. Terus di sini keterangannya itu didapat dari buku 1 halaman 172 yang tadi didapat oleh auditor dari kliennya. Jadi ada nama karyawannya, masa kerjanya, statusnya, penghasilan bruto, sama THR-nya. Nah, di sini total penghasilan bruto yang ini didapat dari penghasilan bruto per tahun ditambah sama THR-nya. Terus di sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dan maksimal kena tarifnya itu adalah 6 juta untuk 1 tahun atau 500.000 untuk per bulan. Terus di sini ada BPJS dengan tarif 3,7%. Terus ada jumlah penghasilan neto ini didapat dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS-nya. Terus di sini ada PTKP. PTKP ini dihitung dilihat dari statusnya. Di sini Diestri statusnya itu K1. Tapi di sini Diestri ini nggak ada keterangan bahwa suaminya itu bekerja atau tidak bekerja. Jadi Diestri ini dianggap bukan kepala keluarga. Jadi PTKP-nya itu tetap 54 juta sesuai dengan PTKP yang tidak kawin. Terus di sini PHKP-nya ini didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang sama PTKP. Terus di PPh 21-nya ini pakai tarif progresif. Jadi di sini si Diestri ini 127.785 itu kita kali dulu ke 60 juta karena dia PHKP-nya itu lebih dari 60 juta. Jadi dikali ke 5% dulu, 60 kali 5%, terus selisih dari sisa dari 60 jutanya itu kita kali sama 15%. Jadi hasilnya 13 juta 160 750. Nah, di sini totalnya itu sebesar 19 juta 958.150. Jadi pencatatan ini tuh berbeda sama pencatatan yang dicatat oleh klien. Nah, jadi selisih dari pencatatannya itu akan dicatat di pare oleh Nicholas. Kemudian kita lanjut ke indeks M2 yaitu tentang total pajak. Ada dua, yaitu yang pertama ada kelebihan pencatatan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018, yaitu kita mulai hitungnya itu dari total PPh 21 menurut pencatatan PT Subus, kemudian dikurangi dengan total PPh 21 yang telah disetorkan atau dibayar, yang itu kita bisa dapat dari buku 1 halaman 172. Kemudian kita dapatkan utang PPh-nya 21 menurut PT Subus itu 8,7 juta 3.250 rupiah. Kemudian ada total PPh 21 menurut pencatatan pemeriksaan, yaitu kita mendapatkannya dari yang telah dijelaskan oleh Clarissa tadi, yaitu 19.958.150 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang telah disetorkan, yaitu 19.877.000, kita mendapatkan jadinya 81.150 rupiah. Yang jadinya harus kita hitung selisihnya, yaitu 8,7 juta dikurangi 63.000, jadinya kita dapat 8,6 juta 22.100 rupiah. Yang kalau di jurnal jadinya utang PPh 21 di debit 8,6 juta 22.100 rupiah. Kemudian di kredit itu adalah beban gaji. Kemudian lanjut untuk koreksi yang kedua, yaitu koreksi pembayaran PPh 23 tahun 2018 untuk jasa akuntan yang belum dibayar. Untuk jasa akuntan yang belum dibayar ini dapat angkanya dapat kita dapat dari buku 1 halaman 16, yaitu akun 606 jasa profesional, yaitu 20 juta.
Sedang untuk perhitungan utang PPh 23-nya itu 20 juta dikali 2%, jadinya kita dapat 400.000. Untuk jurnalnya itu jasa profesional di debit, kemudian utang PPh 23 di kredit. Kemudian ini adalah WP untuk indeks M2. Dari untuk yang di debit ini yang untuk koreksi utang PPh 21, kemudian untuk yang 400 itu untuk koreksi jasa profesional yang utang PPh 23 nya yang belum dibayar. Mungkin kalau teman-teman lihat ini per kliennya di buku dengan yang kami tampilkan sekarang ini berbeda karena kami ngikutin dari buku 1 halaman 15, yaitu dari neraca saldonya dari akun 20501 sampai 20504. Kami ngikutin yang itu, nggak ngikutin yang di buku 2, sehingga dapat hasil akhirnya itu 643.115.545 rupiah. Sekian presentasi kami mengenai modul 8. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang. Mempresentasikan hasil penyelesaian audit modul 9 kami. Di sini ada saya, Naga Firdayanti, ada saya Bilma Dosa, Saya Muhammad Abadiyah. Saya Nabila Tika Sapitri. saya Udi Medina. Selanjutnya, kegiatan utama proses penyelesaian audit meliputi mengkompilasi keseluruhan hasil audit dan melakukan evaluasi atas peristiwa ekonomi setelah tanggal neraca yang berpengaruh signifikan terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan atau yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan ke depan. Next. Selanjutnya, di sini ada 3 kegiatan utama penyelesaian audit. Yang pertama, menyempurnakan pekerjaan lapangan. Menyempurnakan pekerjaan lapangan itu berisi review peristiwa kemudian. Contohnya itu ada pelunasan kembali piutang yang telah dihapus. Terus yang kedua ada review notulen rapat komisaris dan manajemen. Itu untuk mencermati apakah ada kebijakan-kebijakan yang mungkin berpengaruh terhadap materialitas perusahaan tersebut. Contohnya itu rencana ekspansi bisnis ke luar negeri ataupun rencana penutupan cabang perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ada review permasalahan buku, klien pihak ketiga, dan asesmen akuntansi. Terus yang keempat ada representation letter jika dibutuhkan. Terus yang terakhir ada prosedur analitis. Lalu yang kedua melakukan evaluasi atas temuan hasil audit, berisi mengukur materialitas salah saji dan risiko audit berdasarkan hasil temuan audit. Lalu ada review teknis penyajian laporan keuangan, ada merumuskan opini auditor dan mendraft laporan auditor. Lalu terakhir ada review akhir dan penyempurnaan peta kerja audit. Dan yang ketiga melakukan komunikasi tertulis dengan klien, berisi komunikasi tentang pengendalian intern dan komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit tersebut. Selanjutnya ada evaluasi temuan audit. Itu tujuan evaluasi temuan audit yang pertama ada menentukan jenis opini auditor yang akan dikeluarkan, yaitu ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau menolak memberikan tindakan. Terus yang kedua ada menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit, yaitu standar profesional akuntansi publik atau SPAP atau ISA. Selanjutnya ada prosedur evaluasi temuan audit. Yang pertama itu membuat asesmen final materialitas dan risiko audit. Yang kedua melakukan asesmen tentang kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga
ketiga, melakukan review terhadap ketepatan pelaporan elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang keempat, merumuskan opini auditor. Yang kelima, membuat draft laporan auditor. Dan yang keenam, melakukan review akhir atas kertas kerja audit. Oke, jadi komunikasi dengan klien itu biasanya dilakukan dengan cara tertulis dari auditor ke manajemen, itu biasanya disebut dengan manajemen letter. Jadi kenapa sih hal itu dibuat? Jadi hal itu dibuat karena untuk memberikan informasi kepada manajemen dari auditor dalam pengembangan bisnisnya dari segi efektivitas maupun efisiensinya. Lalu di sini ada dua cara. Yang pertama itu ada satu, hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan audit serta alternatif solusinya. Dan yang kedua ini ada kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang mencakup kelemahan signifikan atau signifikan defisiensi. Dan yang kedua ada kelemahan material atau material weakness. Jadi yang pertama ini bisa kita simpulkan itu adalah permasalahan SPI yang ada di dalam laporan keuangan. Dan yang kedua ini adalah kelemahan SPI yang ada mencakup semuanya, nggak cuma hanya di laporan keuangan aja. Itu artinya mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan maupun salah saji material dalam laporan interim yang tidak bisa dicegah oleh SPI dan tidak terdeteksi oleh SPI. Selanjutnya kita ke modul. Jadi kita ke modul halaman 1. Modul buku 2 halaman 132. Di sini ada daftar jurnal koreksi dan klasifikasi. Jadi jurnal ini diambil dari modul 2. Semua jurnal koreksi dan klasifikasi. Selanjutnya ini juga diambil dari modul 2. Gambarnya nggak ada. Coba di PDF. Hah? Di PDF? Iya kan? Oh iya. Loh. Ya. Loh. Setiap ada catatan tulisan aja. Ngawet kali itu. Kalau ngeliat ke bawah nggak boleh. Itu semua ini di PDF. Coba refresh. Iya deh anjing. Sudut banget. Muncul. Pura-pura nolong ya kalau dihapus. Gue langsung dicopot. Jurnal ini diambil dari modul 3. Nah, jurnal koreksi dan klasifikasi juga dari modul 3. Ini semua yang udah pernah dikerjain ya, tinggal dimasukin doang. Terus ada itu ketahuan. Ini modulnya udah dimasukin. Aduh. Sama ini juga diambil dari modul 4. Jurnal juga dari modul 5. Yang ini juga diambil dari modul 5. Ini harus serius. Yang ini diambil dari modul 6. Semua diambil dari modul 7 yang tadi dijelasin. Dan ini juga diambil dari modul 7. Dan yang terakhir ini dari modul 8. Sama ini modul 8. Selanjutnya ini
indeks ARP 2.1 sedangkan proses penelaahan analitis neraca. Jadi ini angka ini kan dari buku semua, tinggal isi ini. Per audit 31 Desember 2018 67.384.50 itu diambil dari modul 4 halaman 82. Nah, kenaikan atau penurunannya dari per audit 2018 dikurang per audit 2017, jadi minus 311.300 dan presentasinya didapat dari penurunan ini dibagi dengan per audit 2017. Selanjutnya ada investasi jangka panjang, ada 1.714.500 didapat dari modul 4 halaman 92. Semua kenaikan sama penurunan sama. Terus ada bidang usaha 11.941.73.240, kenaikannya 3.443.140.942. Nah, persentase kenaikannya 40,52 didapat dari buku 1. Angka ini didapat dari buku 1 halaman 13. Selanjutnya ada persediaan 2.721.278.700 diambil dari modul 2 halaman 21. Beban dibayar di muka 548.283 diambil dari modul 5 halaman 100. Terus ada investasi pada entitas asosiasi 447.700 diambil dari modul 6 halaman 105. Selanjutnya ada aset tetap, harga perolehannya 6.899.069 diambil dari modul 7 halaman 114. Akumulasi penyusutan 818.975.500 diambil dari modul 7 halaman 114. Nilai buku ini harga perolehan dikurang akumulasi, jadi hasilnya 6.080.993.500 itu sama diambil dari modul 7 halaman 114. Aset lainnya diambil dari neraca buku 1 halaman 13 6.750.59.500. Jadi total asetnya per audit 2017 15.996.559.678, per audit 2018-nya 23.612.072.323. Nah, ada kenaikan 7.615.512.645 dengan presentasi kenaikannya 47,61%. Selanjutnya di sini ada indeks ARP 2.3 itu untuk prosedur penelaahan analisis laba rugi. Kenapa di sini ngambilnya ARP 2.3 dulu? Karena di ARP 2.3 ini ada laba neto per audit 2018 yang akan masuk ke ARP 2.2. Selanjutnya ini per audit 2017 ini angkanya diambil dari modul 1 halaman 14. Per audit 2018 yang ini ada penjualan neto sebesar 42 miliar sekian diambil dari modul 2 halaman 38 dari PL1. Kenaikan itu sebesar 2 miliar sekian dengan persentase 39%. Ada beban pokok penjualan per audit 2018 itu sebesar 33 miliar sekian dari modul 3 halaman 73 itu di PL2. Kenaikannya sebesar 8 miliar sekian dengan persentase 33%. Lalu didapat laba bruto dari hasil penjualan neto dikurang beban pokok penjualan sebesar 9 miliar sekian, mengalami kenaikan sebesar 3 miliar sekian dengan persentase 66%. Selanjutnya ada laba usaha per audit 2018 mengalami kenaikan sebesar 2 miliar sekian. Kenaikannya itu 883 juta sekian. Diambil dari modul 8 halaman 125 di PL3. Lalu didapat laba usaha. Laba usahanya itu diambil dari laba bruto dikurang beban usaha. Per audit 2018 terdapat laba usaha sebesar 6 miliar 831.091.786 rupiah dengan persentase kenaikan 76%. Lalu ada pendapatan dan beban lain
ada laba rugi aset tetap diambil dari modul 7 halaman 115 sebesar 2.100.000 mengalami kenaikan 100%. Lalu ada laba rugi valuta asing per audit 2018 itu ada 120.500.600 diambil dari buku 1 halaman 14. Pendapatan bunga juga diambil dari buku 1 halaman 14. Beban bunga juga diambil dari buku 1 halaman 14. Lalu didapat beban lain-lain neto itu sebesar 2 miliar sekian per audit 2018. Lalu ada laba sebelum pajak sebesar 4 miliar sekian. Kemudian ada beban pajak penghasilan itu per audit 2018 mengalami kenaikan sebesar 1 miliar sekian. Kenaikannya itu 637 juta sekian dari buku 1 halaman 14. Lalu didapat laba neto dari laba sebelum pajak dikurang beban pajak penghasilan per audit 2017 itu sebesar 1 miliar sekian. Lalu per audit 2018 sebesar 3.541.702.644 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 142%. Nah, selanjutnya ada indeks ARP 2.2 itu schedule penilaian analisis neraca lanjutan dari ARP 2.1. Di sini ada kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan cerukan diambil dari buku 1 halaman 13. Utang usaha per audit 2018 sebesar 1 miliar sekian diambil dari modul 3 halaman 60 atau indeks N1. Utang lain-lain diambil dari buku 1 halaman 13. Utang pajak sebesar 643 juta sekian diambil dari modul 8 halaman 127. Biaya yang masih harus dibayar diambil dari jurnal koleksi modul 3 halaman 53. Utang bank diambil dari buku 1 halaman 13. Utang sewa pembiayaan juga diambil dari buku 1 halaman 13 karena nggak ada perubahan apapun. Lalu ada total kewajiban jangka pendek per audit 2017 sebesar 2 miliar 500 sekian. Per audit 2018 sebesar 3 miliar 625 juta sekian, mengalami kenaikan sebesar 1 miliar 324 juta sekian dengan persentase 57%. Kewajiban jangka panjangnya itu ada utang bank diambil dari buku 1 halaman 13, utang sewa pembiayaan diambil dari buku modul 7 halaman 119 sebesar 84 juta sekian. Lalu total kewajiban jangka panjang itu per audit 2018 10 miliar sekian diambil dari total dari kewajiban jangka panjang tersebut. Lalu ada ekuitas, ada modal saham dengan nilai nominal 2.200.000 per saham diambil dari buku 1 halaman 13. Kemudian saldo laba ini diambil dari laba neto ARP 2.3 tadi ditambah laba awal tahun 2018 di buku 1 halaman 14. Lalu didapat total ekuitasnya sebesar 8.991.474.978 rupiah per audit 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 3.541.702.644 rupiah dengan persentase 65%. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya sebesar per audit 2018 sebesar 22.867.984 rupiah dengan kenaikan 6.870.408.306 rupiah, mengalami kenaikan 42%. Nah, dari total kewajiban total kewajiban dan ekuitas tersebut dengan total aset itu kita nggak dapat angka balance-nya. Selanjutnya di sini ada representation letter. Representation letter ini berasal dari manajemen karena diminta oleh auditor untuk memperkuat bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor. Nah, representation letter ini berisi pernyataan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan, pernyataan kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, dan pengungkapannya. Lalu yang terakhir ada penjelasan tentang peristiwa kemudian. Selanjutnya ada fungsi representation letter. Itu yang pertama untuk mengkonfirmasi pernyataan dari manajemen.
Yang kedua sebagai bukti dokumentasi pernyataan manajemen. Yang terakhir untuk mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Nah, pengaruh representation letter ini itu mempengaruhi opini auditor atas asersi manajemen. Yang artinya jika manajemen menolak untuk membuatkan representation letter ini, maka akan mempengaruhi opini auditor terhadap asersi manajemennya. Selanjutnya ada surat pernyataan direksi, yaitu satu elemen dari audit yang melibatkan berbagai prosedur audit untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Terus fungsi dari surat pernyataan direksi itu yang pertama ada pemberian bukti dan keterangan, kedua ada pengakuan tanggung jawab, ketiga pemahaman konteks bisnis, yang keempat ada verifikasi kepatuhan hukum standar. Selanjutnya ini ada neraca. Neraca ini dia dapat dari ARP 21 dan ARP 21.2 yang dijelasin sama Dina tadi. Jumlah aset dari neraca ini yang di 2018 itu ada 23.612.072.000. Terus jumlah kewajiban dan ekuitasnya 22.866.967.000 dan di tahun 2017-nya 15.996.559.000. Nah, terus laba rugi ini dia didapat dari ARP 2.3 yang dijelasin Putri tadi. Laba usaha di 2018 itu ada 6.831.000.000, terus yang di 2017 itu 3.879.000.000. Terus laba netonya di 2018 itu 3.541.000.000, terus di 2017 nya 1.458.731.000. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada 3 tahun ya, 2016, 2017 sama 2018. Nah, modal sahamnya semuanya sama di 2.220.000.000. Terus saldo laba yang di tahun 2016 itu didapat dari buku 1 halaman 223 sebesar 1.760.000.000 sekian. Lalu laba netonya itu didapat dari buku 1 halaman 224 sebesar 1,41.458.000.000 sekian. Nah, untuk yang saldo laba tahun 2017-nya sebesar 3.219.000.000 itu didapatkan dari penjumlahan antara saldo Desember 2016 dengan laba neto 2016. Hasilnya sekian. Selanjutnya ada laba neto. Nah, laba neto tahun 2017 ini didapat dari laporan laba rugi yang sebelumnya udah dijelasin sama Nagila. Selanjutnya ada tahun 2018 itu sebesar 6.761.000.000 sekian, itu didapat dari jumlah ini ya, saldo laba 2017 sama laba neto. Selanjutnya ini ada laporan arus kas. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Ada penerimaan kas dari pelanggan itu sebesar 42.796.000.000 sekian. Ini didapat dari nilai penjualan neto di laporan laba rugi. Selanjutnya ada pembayaran kas kepada pemasok sebesar 33.223.000.000 sekian, didapatkan dari nilai beban pokok penjualan di laporan laba rugi. Selanjutnya ada pembayaran untuk karyawan dan lain-lain itu sebesar 2.742.000.000 sekian, itu dari nilai beban usaha di laporan laba rugi. Nah, untuk arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu dapatnya dari penerimaan dikurangi dengan pembayaran. Hasilnya itu 6.831.000.000 sekian. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Itu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap. Itu sebesar 6.040.000.000 sekian, itu didapatkan dari nilai buku aset di neraca. Arus kas netonya juga sama sebesar 6 miliar sekian. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Pertama itu ada pembayaran kembali pinjaman bank itu sebesar 10.175.000.000 sekian, itu didapat dari utang bank jangka panjang di neraca. Lalu ada pembayaran sewa pembiayaan itu sebesar 84
1.480.000 itu dari utang sewa pembiayaan jangka panjang di neraca. Lalu ada penerimaan dari penerbitan saham itu sebesar 8.981.000.000, itu didapat dari total ekuitas di neraca. Nah, ini cara penghitungan untuk yang arus kas neto digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan itu sama kayak yang ini, penerimaan dikurangi dengan pembayaran. Hasilnya itu 1.278.000.000 sekian. Lalu untuk menghitung penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas itu penjumlahan setiap aktivitas. Jadi dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dijumlahkan jadi hasilnya 480.297.513 rupiah. Kas dan setara kas awal tahun 2018 itu didapat dari kas dan setara kas di neraca itu sebesar 67.695.000 sekian. Dan kas dan setara kas pada akhir tahun itu caranya dengan penjumlahan penurunan kas dengan kas awal tahun. Jadi ini di jumlah ini hasilnya itu 419.602.163 rupiah. Jadi akan jelaskan ada. Oke, jadi di sini ada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada informasi umumnya. PT Sugus itu didirikan berdasarkan akta notaris James SH pada tanggal 23 April 2011. Terus akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Kemenke Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-11-462 HT 0101 TFA 2011 tanggal 28 April 2011. Pokoknya ini tentang informasi umum PT Sugus. Terus di sini yang kedua itu ada ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan. Nah, ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada dasar penyusunan laporan keuangan. Perusahaan menetapkan SHK-SHK sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan perusahaannya. Lalu di sini ada bagian-bagian lainnya. Yang kedua itu ada mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Yang ketiga ada pendapatan dan beban. Yang keempat ada imbalan kerja. Yang kelima ada pajak penghasilan. Keenam kas dan setara kas. 7 ada investasi pada efek tertentu. Yang ke-8 ada piutang usaha. 9 ada persediaan. 10 investasi pada entitas asosiasi. Lalu ada aset tetap. Dan yang terakhir itu ada sewa. Lalu yang ketiga itu ada informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Udah. Oke, jadi informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan itu yang pertama ada kas dan setara kas, yang dimana isinya itu ada kas besar, kas kecil, bank CAB dan bank Lopo. Ini ada 2 tahun yaitu 2018 dan 2017, yang mana 2018 itu angka-angkanya ini didapat dari buku 2 halaman 82 dan 2017 angkanya didapat dari buku 1 halaman 15. Ini semuanya ditambah jadi hasilnya ada jumlahnya. Terus yang kedua itu ada aset lancar yang dibatasi penggunanya, yang mana akunnya itu ada PT Bank CAB dari Jakarta. Saldo akunnya yang 2018 dari buku 2 halaman 92 dan 2017 dari buku 1 halaman 222. Yang ketiga itu ada investasi pada saham, yang mana akunnya itu ada PT Gudang dari Jakarta dan PT Garam dari Jakarta. Yang mana 2018 ini dari buku 2 halaman 93 itu biasanya ada di Excel yang udah kalian kerjain. Terus 2017 ini didapatnya dari neraca saldo dari awal-awal. Terus yang keempat itu ada piutang usaha. Akunnya itu ada piutang usaha pada pihak ketiga. Tahun 2018 itu didapat dari buku 2 halaman 151 dan 2017 juga dapat dari situ. Yang kelima itu ada manajemen. Itu akunnya ada 4, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan bahan pembantu. Itu 2018 dan 2017 itu didapat dari yang sama dari buku 2 halaman 151. Yang keenam itu ada investasi pada entitas asosiasi. Itu ada 2 PT, yaitu PT PUH dan PT Piglet. Itu lokasi di Jakarta. Kepemilikannya PT PUH itu 10% dan PT Piglet 30%, yang mana angkanya 2018 itu didapat dari buku 2 halaman 151.
Lalu perusahaan itu mendapat PT PU dan Tigran itu mendapatkan dividen atas investasi yang dilakukan oleh entitas asosiasinya, yang mana 2018 dan 2017 itu didapat angka-angkanya dari buku 2 halaman 152. Lalu ada aset tetap, itu ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan peralatan kantor. Saldo-saldo tersebut itu didapatkan dari buku 2 halaman 152. Itu ada nilai perolehan sama akumulasi penyusutannya. Terus nilai bukunya juga didapat dari halaman yang sama. Terus ayat 8 itu ada utang usaha. Akunnya itu utang usaha pada pihak ketiga, yang dimana tahun 2018 itu didapat dari buku 2 halaman 60 dan 2017 itu didapat angkanya dari halaman 223 buku 1. Yang ke-9 itu ada perpajakan. Itu terdiri atas PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25 atau 29 dan pajak keluaran. Yang mana saldo-saldonya ini didapatkan dari tahun 2012 didapatkan dari buku 2 halaman 127 dan tahun 2017 didapatkan dari buku 1 halaman 15. Yang kedua itu ada perhitungan pajak penghasilan. Jadi ini akun-akunnya. Yang pertama itu ada laba sebelum pajak penghasilan badan, koreksi fiskal, pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final. Terus ada selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan, selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal atas beban sewa pembiayaan menurut laporan keuangan. Lalu ada biaya yang tidak dapat dikurangkan, laba kena pajak, pajak penghasilan badan, kredit pajak, pajak penghasilan pasal 25, dan utang pajak penghasilan badan PPh 29. Yang mana saldo tersebut yang 2018 didapat dari buku 1 halaman 173 dan 2017 didapat dari buku 1 halaman 224. Lalu yang ketiga ada beban pajak penghasilan. Itu akunnya ada pajak penghasilan final dan pajak penghasilan non final. Itu 2018-nya didapatkan dari buku 1 halaman 173 dan 2017-nya didapatkan dari buku 1 halaman 224. Lalu yang ke-10 itu ada 2, yaitu utang bank jangka pendek rupiah PT Bank CAB Tbk, dan yang kedua ada utang bank jangka panjang rupiah PT Bank CAB Tbk dikurangi bagian jatuh tempo dalam tahun, yang mana di saldo 2018 ini lupa dimasukin, itu ada di buku 1 halaman 173 dan tahun 2017 angka-angkanya itu dapat dari buku 1 halaman 223. Yang sebelah itu ada modal saham, itu ada PT SWAT, PT Tape, Mrs. Melinda. Itu bisa kalian dapatkan di awal banget, itu buku 1 halaman 17. Lalu yang ke-12 itu ada beban pokok penjualan. Ini akun-akunnya. Yang pertama itu ada persediaan awal, itu pada 1 Januari. Pembelian tahun berjalan tersedia untuk digunakan dikurangi persediaan akhir 31 Desember. Lalu ada bahan baku dan penolong yang digunakan, tenaga kerja, overhead, jumlah beban produksi, dan ditambah itu dalam barang dalam proses yang diproduksi pada awal 1 Januari. Lalu itu dikurangi BDP pada produksi akhir yaitu 31 Desember. Lalu beban produksi ditambah barang jadi awal 1 Januari. Nah itu barangnya jadi tersedia untuk dijual berapa, dikurangi sama barang jadi akhir pada 31 Desember. Lalu jadilah beban pokok penjualan, yang mana saldonya itu didapatkan dari buku 2 halaman 155, baik itu 2018 maupun 2017. Lalu yang 13 itu ada beban usaha. Itu ada beban gaji, kesejahteraan karyawan, promosi, perjalanan dinas dan akomodasi, bensin, jasa profesional, asuransi, jamuan dan representasi, sumbangan, perlengkapan kantor, telepon, fax dan pos, listrik dan air, penyusutan, piutang tempat lagi, sewa dan lain-lain, yang didapatkan saldonya itu 2018 dari buku 2 halaman 125 dan tahun 2017 didapatkan dari buku 1 halaman 16. Lalu di sini ada pengungkapan lainnya. Yang pertama itu informasi kurs mata uang asing, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 30 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk US dollar, 1 US dollar. Yang kedua itu ada tanggal penyelesaian laporan keuangan. Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Lalu ini ada contoh laporan auditor independen
yang mana bisa kita lihat ini kayak informasi auditornya dalam mengaudit neraca posisi keuangan PT Subgus yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah laporan tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Pokoknya ini laporan yang dibuat auditor pada tahun yang mereka audit dan laporan apa saja yang sudah mereka audit. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk 3 kelompok yang hadir barusan, terutama yang kelompok paling akhir itu pasti agak ribet ya. Sampai nggak balance ya, itu menarik ya, karena pasti kenapa nggak balance, karena kalau misalnya kita cuma ngelihat dari hasil akhir masing-masing WP itu biasanya ada jurnal-jurnal koreksi yang nggak kemasukin. Jadi kalau misalnya di kas kan ada kas dan piutang lain-lain. Kita kan kalau di jurnal kas itu kan di WP kas itu kita pasti fokusnya ke kas saja. Piutang lain-lainnya itu mungkin nggak kemasukin. Nah itu mungkin yang akhirnya menjadikan tidak balance. Makanya tugas pekan depan itu adalah kalian compile semua WP di satu Excel, semuanya dilingin, nanti pasti balance. Karena yang namanya jurnal itu kan ada debit ada credit, ya kan? Pasti nggak akan nggak balance. Jadi tugasnya adalah kalian compile WP yang udah kalian buat, kerjakan sampai tadi yang akhir tadi itu apa, penyelesaian ya, penyelesaian. Jadi di neraca akhirnya itu dicari nggak balance dari mana, itu pasti balance. Itu ya tugas terakhir dari saya untuk semester ini. Siap. Ya seperti itu. Untuk angka balance ibu kasih tahu nggak? Iya, kasih tahu Bu. Bukan tersesat lagi. Enggak tersesat. Insya Allah. Kan itu tugas. Ya, terus untuk UAS-nya itu saya mau ada penawaran nih. Kalian mau milih bikin video atau ujian tes? Bikin video berarti nanti kalian udah compile tuh. Kalian jelasin ke saya. Video kan? Ibu, itu jelasinnya berarti yang nyelesain olimpiade terakhir ya. Yang mana? Yang bagian kita dijelasin. Jadi kalian bisa kerja bareng-bareng kan? Videonya masih Videonya itu jadi kalian shoot Excel-nya, muka kalian kecil sedikit gitu loh. Berarti masing-masing ini video. Iya, siap. Deadline-nya berarti harusnya kan periode UAS itu tanggal 21 ya. Iya, Bu. Itu kan banyak libur ya. Dan saya ada tanggal 25, 26. Iya. Itu kan Ibadah, Bu, bukan libur, Bu. Libur itu. Oke, jadi itu dikumpulkannya berarti tanggal 21. Banyak banget video kan. Januari. Karena kan saya perlu koreksinya satu-satu. Jadi tanggal 21 deadline-nya untuk kelas AKT 5D. 23 ya satu aja. 21 biar yang ibadah nggak keganggu. Ibu videonya diupload di drive satu lagi kayak biasa apa filmnya atau gimana? Di drive aja lah. Nanti saya Ya, ini yang kompilasinya juga di-upload ya. Kalau satu gerian bisa di-zip ya. Ya itu, berarti itu ya.
Ya itu. Kurang. Kalau kalian bisa ngejelasin 5 menit 10 menit ya itu lebih bagus. Sehingga nanti gak usah ngomong. Itu ya, silakan dikerjakan. Jadi pekan depan kalian boleh kerjain di sini, boleh di rumah. Oke. Makasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu itu penilaiannya kalau misalnya di balance-nya salah, penilaiannya gimana? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan, yang penting kalian berusaha. Kesalahan. Ya kalau balance-nya betul ya berarti sempurna. Kalau balance-nya salah tapi balance ya tetap ada nilai. Itu aja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup kelas hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Foto sama ibu. Makasih Bu. Nyalain aja ini. Ini ada Bu. Mau pakai HP siapa? HP mu lah, Tok. HP saya sih, Bu.